Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Efeksional Target. Baik rekan-rekan semua, update penerusan daripada video yang kemarin ya. Sebelum masuk ke teknikal, sedikit informasi khusus untuk rekomendasi akun di FBS ini ya. Dua jenis akun Sen dan Standar. Dan untuk periode Ramadan ini sampai dengan nanti menjelang Lebaran ya, ini ada beberapa rekan-rekan itu yang request mengenai rebate dari FBS ya. Jadi misalkan untuk rekan-rekan nanti daftar di FBS dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi, itu ada dua. Yang pertama adalah jenis akun standar, itu nanti akan mendapatkan rebate sebesar 30%. Kemudian untuk akun Zennya itu sebesar 10% ya. Jadi sesuaikan dengan kondisi masing-masing, jangan terlalu dipaksa. Misalkan untuk modalnya itu belum mumpuni dengan menggunakan akun standar ya. Cuman untuk akun rebate ini baik dari 30% untuk akun standar ataupun 10% untuk akun Zen ya, ini saya buka di bulan Ramadan ini sampai dengan nanti kurang lebihnya Lebaran nanti ya. Silahkan cek di kolom deskripsi. Kemudian kelebihan dari EBS baik deposit ataupun withdrawnya itu cepat banget, hitungan menit. Dan yang paling penting adalah ada akun free swap. Jadi misalkan daftarnya nanti free swapnya itu diaktifkan, tidak ada biaya tambahan untuk posisi menginap ya. Jadi meskipun menahan posisi lebih dari 1 hari, 3 hari, ataupun 1 minggu, swapnya akan nol dan komisinya pun nol ya. Dan untuk jenis pairnya sendiri itu banyak banget, dari forex mayor ataupun minor, kemudian kripto pun semuanya bisa di trade dengan FBS ini ya. Silahkan dicek sendiri, linknya ada di kolom deskripsi khusus yang mau mendapatkan rebate baik 30% ataupun 10% di akun Zen ya. Selanjutnya dari segi fundamental, antisipasi hari ini sih sebenarnya kosong, cuman hati-hati besok mulai dari jam 1 dini hari ya, dan sampai malam itu padat banget. Beberapa bank sentral itu akan merilis suku bunga, ini hati-hati, diperkirakan bisa aja volatility tinggi ya. Dan yang paling utama adalah nanti press conference-nya dari FOMC itu hasilnya apakah dovish atau hawkish, itu yang akan menjadi trigger utamanya nanti kurang lebihnya antara setengah 2 dini hari sampai dengan jam 3 dini hari ya kurang lebihnya. Jadi hati-hati malam ini sampai dengan besok malam diperkirakan volatility tinggi. Langsung masuk ke teknikal, antisipasi di video yang sebelumnya ya. Kalaupun untuk indeks dolar sendiri ada kenaikan, antisipasinya kan berada di zona tengah atau sebagai pivot. Batas maksimum kemungkinan masih berada di bawahnya 103.77 ya. Dan saat ini kan kejadian 2 kali di retest di zona tengah atau sebagai pivot, ini bereaksi dan harga ini balik turun ke bawah ya. Cuman untuk pergerakan atau volatility-nya kemungkinan nanti nunggu FOMC setelah rilis suku bunga, press conference-nya itu yang akan menjadi penting. Apakah indeks dolar lanjut melemah atau justru lanjut menguat. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikalnya, antisipasinya mengingat volatility tinggi, misalkan press conference-nya nanti dari FOMC hasilnya adalah dovish, waspadai ini bisa mendadak langsung lari ke bawah 102.900-an sampai dengan 103.00 ini yang akan menjadi antisipasinya atau support kedua weekly. Tetapi kalau misalkan hasilnya adalah hawkish, kemungkinan resisten pertama weekly 103.95 ini akan sangat mudah sekali dilewati. Tetapi saya lebih prepare antisipasinya malam ini sampai dengan besok itu adalah level area minor bagian atas di kisaran 104.200 sampai dengan 104.28 atau zona yang saya blok merah di sini ya. Ini antisipasi misalkan hasil daripada FOMC hawkish dan maksimumnya berada di resisten kedua weekly 104.39 terlebih dahulu. Dari segi time frame kecilnya, mengingat harga ini kan masih flat, ada kecenderungan sideways, jadi sebelum nanti FOMC rilis suku bunga, zona pantau yang masih diantisipasi bagian atas masih tetap tidak ada perubahan, zona tengah atau sebagai pivot, dan bagian bawah adalah di 103.37 terlebih dahulu. Di kiri ada zona demand. Kemudian level area minor yang ada di sini, ini dikarenakan sudah berkali-kali dilewati, jadi ini sudah tidak dipakai ya. Jadi yang akan menjadi zona pantaunya bagian bawah sementara 103.37 maksimum 103.22, baru tren yang sebenarnya kemungkinan akan terjadi setelah nanti rilis suku bunga dan press conference-nya ya. Hati-hati untuk nanti malam. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold antisipasi minggu ini, dan harga ini sudah nyampe ya sebenarnya di resisten kedua yang sebelumnya saya posting. Kalaupun ada kenaikan, yang akan menjadi zona pantau selanjutnya adalah di area 3046. Ketika harga mendekati level area tersebut kan ada rejeksi. Kalau kita lihatin dari segi time frame H4 sendiri, kurang lebih untuk penurunan hari ini hati-hati sudah mampu body candle-nya ya, itu tutup di bawahnya level area minor yang berada di 3025 ya. Jadi untuk kenaikan saat ini itu masih ringnya terbatas sampai dengan nanti menjelang
FOMC rilis suku bunga ya. Misalkan ada kenaikan lebih lanjut malam ini, zona pantau bagian atas tetap 3046 terlebih dahulu, tetapi kalau misalkan kedorong kembali ke bawah, level area minor zona yang saya blok merah ini antara 3031 sampai dengan 3025 terlebih dahulu. Baru nanti misalkan hasil daripada FOMC itu hawkish misalkan ya, ini bisa langsung mendadak drop lari ke bawah yang akan menjadi next target selanjutnya di 3005 sampai dengan 2984 terlebih dahulu, potensial terjadi koreksi sebelum naik lebih tinggi. Tetapi kalau misalkan hasil daripada FOMC itu nanti ternyata dovish, kemungkinan resisten 2 yang berada di 3046 akan sangat mudah sekali dilewati, dan yang akan menjadi target selanjutnya itu di antara 3069 sampai dengan 3085 atau zona yang saya blok merah, level area minor bagian atas di sini ya. Jadi kesimpulannya untuk gold saat ini, mengingat harga ini kan masih ke reject di 3046 ya, sebelum FOMC nanti dirilis, zona pantau yang akan menjadi antisipasinya kalaupun ada kenaikan, gambaran saya masih berada di bawah 3046. Tetapi kalau ada penurunan kembali, zona pantaunya di antara 3031 sampai dengan 3025 terlebih dahulu ya, level area minor bagian bawah. Kemudian maksimumnya gambaran saya tidak jauh-jauh terlebih dahulu di 3017. Baru nanti saat FOMC rilis suku bunga dan menjelang pers conference-nya, kemungkinan volatility baru akan kelihatan. Misalkan hawkish, ini bisa langsung lari ke bawah sebelum naik kembali. Tetapi kalau misalkan dovish, 3046 ini bukan lagi menjadi antisipasinya, bisa aja langsung lari ke bawah ke area 3069 sampai dengan 3085 ya. Ini gambaran saya untuk gold malam ini sampai dengan besok, diperkirakan volatility sangat tinggi. Selanjutnya adalah untuk Bitcoin. Pergerakan untuk Bitcoin, antisipasi di video yang sebelumnya, kalaupun ada penurunan zona tengah atau sebagai pivot, harga masih ketahan di 81.000 dan saat ini kenaikan kembali. Dan ketika balik lagi ke resisten pertama weekly, di sini kan juga ada reaksi ya, di kiri juga ada zona supply. Jadi ada kecenderungan minggu ini sideways berlanjut, tetapi untuk zona pantaunya malam ini sebagai level kunci bagian atas berada di 85.036. Selama level tersebut aman, masih belum di break ke atas, bisa aja sideways akan terus berlanjut. Bagian bawah antisipasinya adalah di 81.000, maksimum adalah di 80.000. Tetapi kalau misalkan hari ini atau besok mampu maintain kembali di atasnya 85.400-an pembulatan, yang akan menjadi next target minggu ini sampai dengan nanti di hari Minggu ya, kurang lebih di 88.200-an. Jadi kesimpulannya untuk Bitcoin, zona pantaunya sebagai level kunci hati-hati 85.400-an. Selama belum mampu bergerak di atas level area tersebut, waspadai potensial sideways berlanjut. Tetapi kalau misalkan sudah mampu bergerak di atasnya 85.400-an, langsung ke 88.200 yang akan menjadi next targetnya. Kemudian zona pantau bagian bawah, potensi sideways berlanjut masih tetap 81.000 sampai dengan 80.000. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD ini juga kecenderungan sideways. Kenaikannya kemarin itu balik lagi ke level area minor, dan sebagai minor bagian atas di 1.3004 dan 1.3016 ini kan masih aman, masih belum di break ke atas ya, dan harga ini kan turun kembali ke bawah. Saat ini itu bermain-main di level area resisten pertama weekly atau saat ini support. Sebagai level ataupun zona pantau untuk malam ini sampai dengan besok, dari segi teknikalnya hati-hati dikarenakan ini kan bergerak di zona yang saya blok hijau ya. Jadi misalkan breaknya ke atas, kemungkinan dia akan langsung menuju ke level area minor kembali, dan maksimum sementara itu berada di kisaran 1.3030 sebagai resisten kedua weekly. Tetapi kalaupun ada kenaikan dan level area minor bagian atas di sini dengan batasnya 1.3016 ini masih belum mampu di break ke atas ya, waspada ini bisa aja putar balik ke bawah. Yang akan menjadi antisipasi sementara adalah di zona tengah atau sebagai pivot weekly terlebih dahulu, yang berada di antara 1.2924 dan 1.2908. Hati-hati, posisi harga saat ini sideways dan ke-trap kembali di zona yang saya blok hijau. Kemudian untuk Euro USD, pergerakan untuk Euro USD, antisipasi kemarin kalau misalkan harga tidak mampu bergerak di atasnya history high di minggu yang sebelumnya, bisa aja kembali ke bawah, yang akan menjadi antisipasi di video yang sebelumnya ya, zona tengah atau sebagai pivot. Kurang lebih pas di level area tersebut kan ada reaksi, dan posisi harga saat ini itu balik lagi kedorong ke atas. Untuk kuncinya
Euro USD tidak akan kembali ke dorong ke atas selama daily close-nya malam ini belum mampu tutup di atasnya 1.0947. Tetapi kalau misalkan sudah mampu, yang akan menjadi antisipasi next target bagian atas selanjutnya adalah di level area minor. Kurang lebih kalau misalkan SRP-nya saya pecah, ada harga zona yang saya blok merah di sini 1.0965 sampai dengan 1.0977. Maksimum adalah di resisten kedua weekly yang berada di Physico Press levelnya 1.1000. Kemudian kalau misalkan nanti balik lagi ke dorong ke bawah ya, itu sebagai level kunci bagian bawah itu di batas bawah pivot selama harga atau daily close-nya belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Waspadai potensial sideways berlanjut. Dua level area di sini yang akan menjadi antisipasi misalkan terjadi sideways untuk minggu ini ya. Tetapi kalau misalkan break di batas bawah pivot, ringnya pun terbatas. Gambaran saya tidak jauh-jauh di antara support pertama weekly sampai dengan history low di minggu yang sebelumnya 1.0804. Dari segi tempering kecilnya, hati-hati saat ini harga akan ke reject di zona tengah atau sebagai pivot, jadi waspadai level resisten kembali ya 1.0923 terlebih dahulu. Kemudian untuk AUD USD, pergerakan untuk AUD USD harga ini kan balik turun ke bawah dan ketahan di history high minggu yang sebelumnya 0.6321, kurang lebih harga pas di level area tersebut dan sudah mampu maintain kembali di atasnya 0.6333 ya. Jadi dari segi tempering kecilnya sampai dengan nanti sebelum FOMC rilis suku bunga ya, kalaupun ada kenaikan kembali, pantau di level area minor apakah mampu break ke atas atau tidak dengan levelnya 0.6349 ya. Kalau misalkan tidak mampu, ada potensi ini kemungkinan kedorong ke bawah. Tetapi kalau misalkan dia mampu bergerak ke atas, ringnya gambaran saya terbatas 0.6359 di kiri. Di sini juga ada zona supply. Selanjutnya adalah untuk USD CAD. Pergerakan untuk USD CAD harga ini pelan-pelan ngerambat ke atas. Antisipasi di video yang sebelumnya ini kan kalaupun ada penurunan, cek di level area minor. Dan saat ini sudah diambil di antara 1.4263 sampai dengan 1.4241. Ketika mencapai level area tersebut, harga akan kembali kedorong ke atas, tetapi masih menguji level area minor bagian atas dengan batasnya 1.4330. Misalkan untuk malam ini kehilangan level area tersebut, yang akan menjadi antisipasi selanjutnya adalah di support pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area resisten 1.43800, maksimum adalah di area zona tengah atau sebagai pivot weekly 1.4436 sampai dengan 1.4415. Tetapi kalau misalkan dia balik turun ke bawah dari segi teknikalnya, gambaran saya kemungkinan tidak jauh-jauh di level area minor yang berada di antara 1.4263 sampai dengan 1.4241 ya. Terkecuali kalau misalkan hasil daripada FOMC nanti dovish, kemungkinan batas pantau over di minggu ini yang berada di 1.4200 sampai dengan 1.4167 akan diambil. Tetapi kalau misalkan pernyataannya mengarah ke hawkish, kemungkinan kalaupun ada penurunan masih tetap berada di atasnya 1.4241 ya. Ini gambaran saya untuk USD CAD. Hati-hati sideways sebelum menjelang rilis suku bunga, dan kalaupun ada tren kembali, waspadai arah atas terlebih dahulu. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss penurunannya kemarin itu kurang lebih juga pas ketahan di history low minggu yang sebelumnya 0.8757, dan harga saat ini itu mampu maintain kembali di atasnya support pertama weekly sebelum break di level area tersebut. Di sini kan juga ada zona demand ya, atau sebagai konfirmasi penerusan harga. Jadi untuk USD Swiss malam ini sebagai level kunci bagian bawah itu masih tetap belum ada perubahan selama daily close-nya masih belum mampu tutup di bawahnya 0.8757. Waspadai potensi arah atas. Yang akan menjadi zona pantau bagian atas adalah masih tetap di zona tengahnya di pivot 0.8800 dan 0.8823. Maksimum adalah di resisten pertama weekly terlebih dahulu 0.8845. Tetapi kalaupun ada penurunan, hati-hati, ada dua level area ini yang akan menjadi antisipasi antara 0.8774 sampai dengan 0.8757. Selanjutnya adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen, antisipasi di video yang sebelumnya adalah misalkan harga dari atas kemarin ya, kalaupun ada penurunan sebagai level terdekat untuk antisipasinya di area 149.200 sampai dengan 148.76. Selama level area 14876 ini masih belum mampu di break atau bergerak di bawahnya kembali, waspadai level area atas 150 sampai dengan 150-100 ya. Dan saat ini harga sudah mencapai kategorinya
di resisten kedua weekly di area 150-an. Untuk zona pantaunya USD Yen malam ini sampai dengan besok ya, jadi hati-hati, ini kemungkinan volatility juga tinggi, cuman antisipasinya misalkan dia nanti dari segi teknikalnya kedorong ke atas, level area minor bagian atas ini yang akan menjadi next target selanjutnya sebelum mencapai batasan pantau over di minggu ini ya. Jadi bagian atas itu antisipasinya ada dua, 150.600 sampai dengan 150.900, maksimum di area 151.400. Tetapi dikarenakan harga ini masih belum mampu terkonfirmasi, keempatnya tutup di atasnya 150.100, jadi dari segi time frame kecilnya waspadai potensial terkoreksi atau sideways terlebih dahulu. Misalkan potensi sideways ada, kemungkinan di bawahnya 150 dan di atasnya 149.200. Kalaupun kehilangan sebagai level kunci bagian bawah yang berada di 148.76, kemungkinan ringnya pun terbatas kalau USD Yen kedorong ke bawah lebih lanjut ya. Antisipasi maksimum sementara di zona tengah atau sebagai pivot weekly-nya. Jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan resiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, tetap disiplin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.